Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syarat yang kedua. Kita lanjutkan pada syarat yang ketiga. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihim. Syarat yang ketiga adalah kedua sepatu itu bisa digunakan berjalan terus-menerus. Jadi bukan sepatu yang mudah rusak. Karena ketika rusak maka harus kita copot. Ketika dicopot barulah kebolehan untuk mengusap sepatu. Jadi sepatunya harus yang kuat. Litaraddudi musafirin fi hawaijihi min haftin wa tirhalin. Sekali lagi, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihim. Syarat yang ketiga adalah kedua sepatu itu bisa digunakan berjalan terus-menerus. Litaraddudi musafirin fi hawaijihi min haftin wa tirhalin. Karena kebutuhan musafir itu bisa dibawa sepatunya ke sana kemari, bisa digunakan maksud saya ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhannya. Tahan, kuat, bisa dipakai untuk naik, bisa dipakai untuk turun. Jadi tidak menggunakan sepatu, bukan sepatu yang mudah rusak atau yang mudah jebol sehingga tembus air. Wa yukhadhu min kalamil musannif kaunuhuma qawiyyaini bihaitsu yamna'ani nufudal ma'i. Pada paragraf berikutnya dijelaskan dari uraian musannif tadi dapat dikatakan bahwa kedua sepatu ini harus kuat, yakni mampu menahan tembusnya air ke dalam sepatu. Wa yushtaratu aidan taharatuhuma. Syarat berikutnya di luar yang tiga tadi juga disyaratkan kedua sepatu itu suci. Jadi jangan sepatu yang ada najisnya. Walau labisa khuffan fauqa khuffin li syiddatil bardi matalan. Bagaimana jika sepatunya itu rangkap? Nah, ini yang harus saya jelaskan. Dulu itu sepatu tidak seperti zaman sekarang. Katakanlah dulu itu seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Nah, ketika kulitnya tipis dalam kondisi sangat dingin, maka dibutuhkan double kaos kakinya. Kaos kakinya terbuat dari kulit. Nah, itu disebut dengan khuf. Maka khuf itu diambil dari kata ringan, khafif, ringan. Jadi sepatu ringan. Jadi zaman dulu pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, ada juga para sahabat yang menggunakan semacam kaos kaki tapi terbuat dari kulit sehingga tidak tembus air. Nah, pada saat-saat dingin yang sangat mencekam, terlalu dingin, teramat dingin, maka khufnya itu membutuhkan rangkap jadi dua. Nah, bagaimana kondisinya? Boleh enggak mengusapnya ketika kaos kakinya atau khufnya itu rangkap? Nah, disebutkan walau labisa khuffan fauqa khuffin li syiddatil bardi matalan fa in kanal a'la salihan lil mashi dunal asfal sahhal mashu alal a'la. Maka sah mengusap khuf itu atau sepatu itu yang atas jika yang bagian atas dianggap lebih layak. Gitu. Boleh aja yang atasnya. Wa in kanal asfalu salihan lil mashi dunal a'la fa mashal asfala sahha. Jika ternyata yang dianggap lebih layak itu mengusap yang di bawah. Ini kondisinya misalnya begini. Ada dua lapis, yang satu sampai ke betis, yang satunya lagi yang bawah itu dari mata kaki sampai ke telapak kaki. Jadi harus disambung. Nah, boleh mengusap yang bawah, boleh mengusap yang atas. Itu yang maksud dengan rangkap. Bisa rangkapnya ke atas disambung, bisa rangkapnya memang double.
Jadi tergantung mana menurut kita yang lebih layak untuk diusap, itu sah yang mana saja. Awil a'la fawasolal balal lil asfal sohha. Kalau yang diusap itu yang bagian atas dengan tujuan yang bawah juga akan teraliri percikan air sampai ke yang bawah, maka juga sah. In qasodal asfal au qasodahu ma'an. Demikian juga tujuannya adalah dua-duanya terusap. La in qasodal a'la faqat. Nah, kalau yang dimaksud hanya bagian atas saja, wa illam yaqsid wahidan minhuma, itu maka tidak sah. Bal qasodal masha fil jumlah ajza'a fil asal. Jika tidak bertujuan mana yang diusap, hanya sekedar mengusap begitu saja, maka sah menurut pendapat yang kedua. Jadi tetap kita meniatkannya mengusap dua-duanya, walaupun yang kita usap adalah salah satu, baik yang atas maupun yang bawah, baik lapisan yang luar maupun lapisan yang nongol juga keluar, tapi itu termasuk sambungan yang di dalam. Jangan meniatkan mengusap salah satunya, walaupun hanya salah satunya yang kita usap, tapi kita niatkan dua-duanya, baik lapisan yang di luar maupun lapisan yang di dalam, atau baik khuf yang di bagian atas maupun khuf yang bagian bawah. Nah, sekarang berapa lama kebolehan mengusap sepatu itu? Wa yamsahu al-muqimu yauman wa lailatan. Orang yang mukim, yang tidak kemana-mana, dia memakai khuf itu karena dingin misalnya, boleh mengusap sepatu selama sehari semalam, yauman wa lailatan. Wa yamsahu al-musafiru salasata ayyamin bilayalihinna. Sedangkan musafir, kalau musafir yang kemana-mana, boleh mengusapnya itu dengan diberi rukhsah paling lama 3 hari bilayalihinna dan 3 malam. Al-muttasilah biha, 3 malam itu berturut-turut, bersambung-sambung. Sawa'un taqaddamat au ta'akhkharat. Terserah mulainya mau malam dulu atau mau siang dulu. Wabtida'ul muddati, mulai hitungnya dari kapan? Wabtida'ul muddati tuhsabu min hina yuhdits, ay minin qida'il hadas al-kain. Mulai perhitungan waktunya adalah semenjak hadas, maksudnya adalah semenjak selesai hadas, setelah memakai sepatu dengan lengkap. Ba'da tamami lubsil khuffain, setelah memakai sepatu dengan lengkap, dengan sempurna. La min ibtiba'il hadasi wala min waqtil mashi wala min ibtida'il lubsi. Bukan mulai hadasnya, bukan mulai mengusapnya, bukan juga mulai memakai sepatunya. Sekali lagi, dihitungnya itu sejak sempurna pemakaian sepatu yang pertama, setelah sempurna menunaikan suci. Setelah suci kemudian memakai sepatu, itu dihitung mulai pertama. Bukan mulai hadasnya, bukan mulai mengusapnya, juga bukan mulai memakai sepatunya. Jadi sudah lengkap seluruhnya, sudah sempurna. Baru itu dimulai hitungan awal waktu. Kalau tadi bagi yang mukim yang tidak kemana-mana, kebolehan mengusap sepatu berikutnya hanya sehari semalam. Kalau bagi musafir 3 hari 3 malam. Wal asi bis safari, musafir. Kalau di sini asi itu yang maksiat ya. Katakanlah musafir yang perjalanannya tidak terlalu penting, tidak ada gunanya. Wal haim, dan orang yang bepergian tanpa tujuan.
Yamsahani. Nah, kedua model orang ini bepergian nih dua-duanya, tapi tujuannya nggak jelas. Masha muqimin, yamsahani masha muqimin. Kebolehan membasuh sepatunya disamakan dengan waktu yang dibolehkan untuk orang yang mukim. Karena apa? Karena bepergiannya tidak jelas tujuannya.